Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ignadiana, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 52521111960. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SDN 2 Ciminga di kelas 5 dengan materi bab 2 lebih dekat dengan nama-nama Allah, di mana topik pembahasannya tentang Asmaul Husna meliputi Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumitu, dan Al-Ba'ats. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya. Silakan dulu. Oke, silakan KM pimpin doanya sebelum belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apakah hari ini ada yang tidak sekolah? Tidak. Ada semua? Pak akan absen, ini juga sebentar. Aisyah Yara, Acung yang mana? Oh itu ya. Akbar, Alga, ya. Andre, ya betul ada semua. Bapak tidak akan memulai pembelajaran kalau kelasnya belum bersih dan rapi. Coba cek di sekitar kalian, apakah sudah bersih dan rapi? Nah, tidak ada yang salah merasakan? Nah, baik. Belum ke materi, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan dan membangkitkan jiwa patriot kita sebagai warga negara Indonesia. Untuk itu, mohon semuanya berdiri. Baik, minggu sebelumnya kita sudah membahas materi tentang Asmaul Husna. Minggu sebelumnya Asmaul Husna yang dibahas itu tentang apa aja? Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'its. Nah, coba akan tanya satu orang. Cinta, apa arti Al-Qayyum? Maha Kuat. Putri, apa arti Al-Qayyum? Maha berdiri sendiri atau maha mandiri? Yang keras suaranya ya, yang kedengaran. Esa, Al-Muhyi, maha menghidupkan. Akbar, Al-Mumit, maha mematikan. Oke. Aris, Al-Ba'its, maha membangkitkan. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus mampu menyebutkan dan menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Yang kedua, mengaitkan dalil Al-Quran dan hadis, Al-Quran atau hadis maksudnya, yang berkaitan dengan Asmaul Husna tersebut. Ya. Kemudian, nanti setelah itu, Bapak akan berikan tugas kelompok. Kelompoknya sudah Bapak rencanakan dari minggu sebelumnya. Yang ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Tugasnya adalah membuat proyek peta konsep Asmaul Husna. Kemudian yang terakhir, menunjukkan sikap positif seperti percaya diri, kerjasama, dan menghargai pendapat saat diskusi atau presentasi. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajarannya masih tentang Asmaul Husna. Untuk itu kita dengarkan dulu lagu Asmaul Husna ya. Baik, sebelum lebih lanjut ke materi, saya akan nanya dulu sama kalian. Kalian
Mengenal Bapak? Oke, tentu kalian mengenal Bapak. Kalian mengenali Bapak dengan apanya? Wajah. Penampilan, ya. Suara, ya. Wajah Bapak seperti ini, penampilannya baik nama suka pakai peci. Jadi kelihatan dari jauh tidak, oh itu Pak Ina cuma pakai peci. Terus dari suara, baik nama rokok, ternyata suara mereka. Jadi nggak mungkin tertutur sama orang lain. Nah itu cara mengenali Bapak. Lalu bagaimana cara mengenali Allah yang tidak terlihat? Apa Nur yang keras? Dengan mengenali nama-nama baiknya. Ya, nama-nama baik Allah itu disebut Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang indah dan agung. Ya. Jumlah Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah ada berapa? 99. Oke. Nah, membaca dan memahami Asmaul Husna berikut penjelasan maknanya dan perilaku-perilaku yang menandainya sampai kita amalkan, itu akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ya. Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Qawiyyu, ya. Artinya Maha Kuat. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Artinya sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksanya. Quran surat Al-Anfal ayat 52. Sementara perilaku yang meneladani Al-Qawiyyu, yang pertama tidak mudah putus asa, yang kedua membantu yang lemah, yang ketiga menjaga kesehatan, dan yang keempat memiliki pendirian yang kuat. Ya, selain itu masih ada lagi. Dan tugas kalian silahkan cari tambahan contoh-contoh perilakunya. Berikutnya apa yuk? Artinya maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Dalilnya ayat kursi atau Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Artinya Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Ya. Untuk perilaku teladan atau yang meneladani apa yuk? Mandiri, bertanggung jawab, dan disiplin. Ya. Dan ini sudah Bapak tugaskan di pertemuan sebelumnya supaya menjadi bahan untuk membuat tata konsep. Ya, sudah disiapkan bahan-bahannya? Oke. Nah, tibalah saatnya kita akan diskusi ya. Ini ada kelompok 1 Al-Qawiyyu, ini untuk kelompok 2 Al-Qawiyyu, ini untuk kelompok 3 Al-Mundi, kelompok 4 Al-Mundi, dan terakhir kelompok 5 Al-Baqis. Sudah dapat semua? Ya, silakan keluarkan bahan-bahannya. Bahan-bahan yang minggu sebelumnya ini di buku ya. Kalian sudah pegang bukunya masing-masing, silakan dibuka di halaman berapa. Nah, setiap kelompok harus membuat tata konsep Asmaul Husna, di mana di dalam tata konsep tersebut memuat satu nama Asmaul Husna. Ini kelompok Al-Baqis, berarti kalian buatnya satu nama ya, satu kelompok satu nama Asmaul Husna. Setelah nama Asmaul Husna, yang harus tercantum di situ arti dari Asmaul Husna tersebut. Selanjutnya di bawahnya atau di pinggirnya boleh di mana saja, tergantung kalian menolaknya. Cantumkan lagi dalil ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan Asmaul Husna tersebut. Dan terakhir, yang tercantum pada konsep tersebut adalah perilaku yang meneladani Asmaul Husna tersebut. Ya, beda-beda tadi ya. Setiap kelompok aslinya pasti beda-beda. Paham? Oke, kalau sudah paham, silakan dikerjakan.
untuk 5. Siap belajar. Nah, ada yang satu lagi. Semuanya harus mempresentasikan proyek hasil kerja kelompoknya. Siap? Siap. Mulai dari kelompok 1, kelompok Al-Qawiyu. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Qawiyu akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami membuat peta konsep Al-Qawiyu sebagai berikut. Al-Qawiyu artinya maha kuat. Dalilnya Quran surat Al-Anfal ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha qawiyyun shadidul iqab. Artinya sesungguhnya Allah maha kuat lagi amat keras siksaannya. Perilaku teladan, tidak mudah putus asa, memiliki pendirian kuat, membantu yang lemah, rajin berolahraga, menjaga kesehatan. Apakah ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wedan dari kelompok Al-Qawiyu ingin bertanya pada kelompok Al-Qawiyu, tolong jelaskan apa hubungannya menjaga kesehatan dengan perilaku melayani Al-Qawiyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Wedan. Menjaga kesehatan termasuk perilaku meneladani Al-Qawiyu. Karena selama kita sehat, maka kita akan kuat menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya untuk beribadah, bahkan bisa menolong orang lain. Apakah kalian paham? Paham. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari kelompok Al-Qawiyu. Sempat ada pertanyaan. Pertanyaannya tadi, apakah apa kaitannya menjaga kesehatan dengan perilaku yang meneladani Al-Qawiyu? Katanya ya. Memang betul. Menjaga kesehatan ini salah satu perilaku yang meneladani Al-Qawiyu. Sebagaimana tadi juga Bapak pernah singgung sedikit bahwa kita harus menjaga kesehatan. Kalau kita sedang sehat, kita pasti kuat, bisa melakukan aktivitas ibadah, bahkan bisa membantu orang lain, orang tua. Kalau kita sedang sakit, jangankan membantu orang lain, kita sendiri juga butuh bantuan begitu. Jadi kita harus menjaga kesehatan. Gitu ya, betul. Oke, kelompok berikutnya Al-Qawiyu. Kita tiba pada saat evaluasi pembelajaran dan Bapak sudah siapkan sebuah game. Kita putar, kita acak. Arif Maulana ya. Nah, soalnya sudah muncul. Yang boleh tidak menjadi panjangnya umur dan sakit parah pun bukan tanda dekatnya dengan kematian. Ada bayi baru beberapa hari meninggal dunia, ada juga yang sehat kembali setelah cuma 3 minggu. Ini semua kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna. A. Qawiyu dan Al-Qawiyu. Al-Qawiyu dan Al-Qawiyu. B. Mugi dan Al-Munitu. C. Kudus dan As-Salam. D. Awal dan Al-Akhir. Awal dan akhir. Jawabannya apa? Tunjuk. Oke, yang itu ya. Oke, kita coba. Jawabannya betul, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yang sudah menjawab. Dan ada 2 orang yang kurang beruntung ya, salah menjawab. Tapi ini menunjukkan bahwa Bapak hampir tercapai dalam menjelaskan materi ini ya. Artinya kalian sudah banyak yang paham begitu ya. Bapak punya PR buat kalian ya. Silahkan nanti dikerjakan di rumah. Nah, baik, memasuki tahap akhir di pertemuan kita hari ini. Sebelum Bapak simpulkan, apakah ada yang ditanyakan? Baik, Nur, silahkan mau bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana caranya agar kita mudah mengamalkan perilaku teladan Asmaul Husna yang telah dipelajari pada kehidupan sehari-hari? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana caranya
agar kita mudah mengamalkan perilaku Asmaul Husna yang telah dipelajari pada kehidupan sehari-hari. Begitu? Baik, Bapak akan kasih tahu caranya. Misalkan ini pada konsep Asmaul Husna Al-Qawiyyu ya. Kita coba lihat perilaku-perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Kita cari yang mudah dulu. Lakukan dengan hal yang paling mudah. Misalkan di sini yang paling mudah itu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan mudah nggak? Mudah. Nah itu dulu. Misalnya jangan jajan sembarangan, mengatur pola makan. Pola makannya harus teratur. Misalkan pagi sarapan, siang pulang sekolah makan lagi, bahkan sekarang ada MBG, nanti sore makan lagi. Gitu. Jadi berangkat sekolah belum makan, tiba-tiba di sekolah sakit perut, mah gitu. Itu karena kelalaian dalam menjaga kesehatan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Ya. Seru? Seru. Kira-kira Asmaul Husna yang mana yang menarik untuk kita makan? Al-Qawiyyu, semuanya itu benar. Semuanya itu harus kita lakukan. Apa contoh perilaku yang bisa kamu lakukan sesuai dengan Asmaul Husna? Disiplin, tidak mudah putus asa, mandiri, membantu yang lemah. Bagus ya, cukup ya. Kesimpulannya pada pembelajaran kali ini, Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, yaitu Asmaul Husna ya. Dan kita wajib meneladani sifat Allah sesuai kemampuan kita ya. Dari hal yang sederhana aja yang telah kita pelajari tadi. Kemudian dengan meneladani sifat-sifat terpuji tersebut, perilaku terpuji tersebut, mudah-mudahan hidup kita menjadi lebih baik, disiplin dan berakhlak mulia. Oke, akhirnya pembelajaran kita hari ini hampir selesai. Kita sudah belajar banyak hari ini terkait perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Munib, Al-Munib dan Al-Baqis ya. Untuk kedepannya, untuk pertemuan berikutnya kita akan kerjakan latihan begini ya. Kalian belajar di rumahnya, jangan banyak bermain. Untuk penutupan kita ucapkan Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak tutup dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.